Mungkin gak sih bangun bisnis miliaran tanpa modal? Tonton sampai selesai. By the way, teman-teman semua, banyak sekali kawan-kawan yang mencari di YouTube search engine gitu ya, bagaimana memulai bisnis tanpa modal ya. Bahkan tak jarang juga di antara kawan-kawan yang mungkin pengen dapat hasilnya tuh miliaran tapi tanpa modal juga gitu ya. Wajar teman-teman kalau pemula ya, karena biasanya alasan klasik mereka yang saat mulai bisnis itu adalah masalah modal ya. Dari mana saya modalnya? Saya gak punya duit ya. Gimana mulanya? Saya gak ada uang, nah gini lah. Pada dasarnya teman-teman semua, modal terbesar kita pada saat mulai bisnis sejatinya adalah akal kita, otak kita. Sejatinya bukan masalah gak ada modal, tapi gak mau mikir aja. Karena pada dasarnya kalau kita mikir, kita bisa menemukan banyak potensi. Katakanlah kalau kita sekarang ngomongin soal tentang modal. Sekarang saya nanya ke Anda, kenapa Anda butuh modal? Apa yang Anda lakukan ketika Anda butuh modal gitu kan? Modal dibutuhkan untuk mendapatkan uang, betul? Kenapa Anda butuh uang? Uang dibutuhkan untuk membeli produk kan? Untuk kulakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Anda punya produk tanpa harus modal? Mungkin. Caranya gimana? Anda ngomong ke supplier, ke vendor. Woi, tolong dong modalin saya. Modalinnya berupa produk. Clear. Tanpa harus ngeluarin duit. Jadi Anda punya kemampuan negosiasi dengan vendor agar dibekalin berupa produk. Kedua, misalkan Anda sekarang nggak punya duit. Mungkin nggak sih Anda dapat duit? Mungkin. Caranya gimana? Anda jual inden. Jual inden ke customer Anda, ke followers Anda. Misalkan Anda bikin buku, bikin produk, pre-order aja. Nanti dapat duit di muka tuh. Selesai. Duitnya dipakai untuk produksi produknya. Clear. Nah, maka ilmu yang dibutuhkan sebenarnya bukan ilmu dapetin modal, tapi ilmu jualan ke konsumen, bener gak? Ilmu satu tadi ke vendor, ilmu negosiasi, ilmu customer, ilmu jualan. Atau mungkin Anda gak punya modal dari segi kemampuan untuk negosiasi dan juga jualan, tapi Anda punya kemampuan dalam bersyirkah, berkolaborasi, partnership dengan kawan Anda yang punya modal, kan selesai. Maka modal tersebut bisa dipakai untuk digulingkan dalam bisnis yang Anda rencanakan. Tapi terlepas dari itu semua, kalaupun Anda sekarang nggak kebayang, ya, mikir gimana caranya dapetin miliaran rupiah tanpa modal atau minimal ya modalnya minim, apa aja sih Kang yang bisa dilakukan? Ini beberapa hal yang bisa jadi opsi ya. Nomor satu, Anda bisa memanfaatkan ekosistem marketplace. Sebagaimana yang juga Anda tahu sekarang gitu ya, Shopee, Tokopedia, Amazon dan lain-lain itu sangat memberikan banyak fasilitas buat kita. Kita sebagai seorang pedagang, kita sebagai seorang affiliate dan lain-lain dengan fitur-fiturnya yang juga terus berkembang. Nah, maka silakan Anda menggunakan fasilitas ekosistem marketplace tersebut untuk menjual produk, ya, menjual produk Anda sendiri atau menjual produk orang lain tanpa harus keluar modal lebih banyak. Teman-teman, hasil dari riset McKinsey, pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara akan mencapai lebih dari 200 miliar dolar pada tahun 2025. Ini data yang sangat berharga yang perlu Anda manfaatkan. Maka poin nomor satu adalah kalau Anda gak punya modal, Anda sering-sering buka marketplace, Anda pahami fiturnya, Anda jualan di situ, Anda jadi affiliate di situ. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua adalah Anda bisa menjadi seorang freelancer. Menggunakan fasilitas freelancing ini dengan cara apa? Jual jasa secara online. Jadi Anda punya kemampuan apa nih? Misalkan Anda punya kemampuan desain grafis, punya kemampuan menulis, punya kemampuan programming, atau bahkan di titik marketing itu sendiri, bikin jasa iklan, agensi konten, ngurusin sosmed gitu ya. Itu bisa dilakukan. Ini juga yang dilakukan sama orang-orang di sekitar. Beberapa platform seperti Fiverr, Upwork, Freelancer itu dipakai untuk mendapatkan uang dari jasa yang dia jual gitu kan. Nah, masalahnya adalah kita seringkali tidak memanfaatkan platform tersebut. Padahal kita bisa memulainya tanpa modal, hanya dengan portofolio ataupun keahlian yang kita miliki. Bahkan menurut Forbes gitu ya, industri freelancing diprediksi akan terus tumbuh, mencapai lebih dari 50% dari total tenaga kerja di Amerika pada tahun 2027. Nah, ini tentu di Indonesia sendiri kawan-kawan adalah butuh adaptasi. Sama halnya dengan produk digital yang dulu masuk ke Indonesia cukup telat gitu kan. Di Amerika sudah lama itu. Jualan desain, jualan template di platform-platform seperti Fiverr, Upwork, Freelancer dan segala macam itu udah biasa. Nah, kita di Indonesia kan kadang juga masih pembajakan lah, masih nggak concern terhadap kayak begituan lah. Nah, ini masalahnya. Tapi sekali lagi, Anda jangan sampai termasuk orang yang begitu ya. Anda fokusnya pada karya Anda sendiri. Silakan jadi freelancer dengan join di platform freelancer yang memang sudah disediakan. Itu nomor dua. Nomor tiga adalah Anda bisa memanfaatkan peluang produk digital dengan jualan tanpa stok barang. Produk digital yang dimaksud adalah berupa, misalkan katakanlah e-book, bisa berupa kursus online, bisa berupa template yang Anda sudah bikin. Bedanya dengan jasa yang tadi adalah tadi mah jual jasanya, ngebikinin orang. Kalau ini mah produknya sudah jadi. Contoh desain, kalau tadi mah Anda ngedesainin, custom gitu ya. Kalau ini mah desainnya yang dijual, bisa dipahami ya bedanya di mana?
Tapi dua-duanya tanpa modal, hanya memanfaatkan fitur ataupun fasilitas di digital. Kalau tadi marketplace template ataupun desainnya, kalau ini berarti Anda jualan, Anda sendiri dengan menggunakan sosial media, dengan menjual produk digital yang Anda bikin. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4 adalah Anda bisa menjadi seorang affiliate atau dropship untuk produk orang lain. Dan ini tanpa produk sendiri. Affiliate ataupun dropship sama-sama tanpa ngeluarin duit gitu ya. Yang bener ya, beberapa affiliate memang akhirnya mensyaratkan untuk join dulu, mensyaratkan untuk membership dulu, tapi sekali lagi itu tidak kewajiban. Yang bener yang harusnya adalah mau dropship mau affiliate itu bisa diakses secara gratisan. Nah itu bisa Anda jual tuh produk orang lain yang memang terbukti laku, transaksinya paling banyak, jualin. Ibu-ibu saya sekarang bertebaran di banyak mana untuk online, untuk di online-nya gitu ya, yang premium, Anda bisa jual juga tuh, komisinya lumayan loh. Saya pun punya e-course di Siap Pintar, itu pun sifatnya tuh untuk join affiliate-nya gratis loh. Anda bisa akses juga tuh, dapetin komisi dari situ. Dan masih banyak lagi, di skillup.id juga demikian. Nah maka itu bisa diakses affiliate-nya, dan itu free alias gratis. Bukan tak mungkin Anda bisa mendapatkan puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulannya dari affiliate marketing, dan saya sudah buktiin. Buktinya saya sudah bagikan dalam ebook berjudul 100 juta pertama dari affiliate marketing. Nah terakhir adalah tentang monetisasi pengetahuan yang Anda miliki, jual skill yang Anda miliki berupa apa? E-course seperti ini ataupun webinar ataupun kelas online. Dan ini seperti yang juga hype di Indonesia dalam konsep katakanlah ada ruang guru, ada cari ilmu, ada skillup.id, ada Siap Pintar dan macam-macam. Di luar mungkin ada Udemy, ada Skillshare, bahkan YouTube itu sendiri. Nah itu bisa Anda lakukan. Nah tentu kalau Anda pengen belajar lebih dalam bagaimana memonetis pengetahuan Anda, skill Anda, dapetin duit dari digital product, maka pastikan Anda join dalam membership digitalproductcreator.id. Insya Allah saya dan Mas Andre Andropia yang sudah pengalaman lebih dari 10 tahun dalam dunia digital product, pengen banget bantu Anda untuk bisa ngasilin banyak duit di digital. Dan insya Allah gitu ya, programnya setahun dan ini akan sangat panjang. Yang kita bagikan nggak cuma sekedar sifatnya mindset, tapi juga strategi, framework, dan juga technical skill. Nah, kalau Anda minat langsung klik linknya di sini, atau klik linknya di kolom komen dan juga deskripsi. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini memberikan gambaran buat Anda bahwa Anda juga sangat mungkin banget bisa dapetin miliaran rupiah dari digital product tanpa modal. Semoga bermanfaat buat Anda. Kalau Anda suka silahkan Anda like dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Dan kalau mau nanya, kolom komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.